nggak sih lu punya pacar nih, tapi lu ngerasa lu kayak sendirian? Karena dia lebih suka nongkrong sama temen-temennya daripada nongkrong sama lu. Terus di otak lu pasti lu mikir kan, wah ini orang udah nggak sayang lagi sama gue. Pacar gue udah nggak sayang lagi, pacar gue nggak peduli sama gue lagi karena dia lebih milih temennya daripada gue. Tapi lu tahu nggak alasan tersendirinya dia tuh apa? Kenapa dia kok bisa gitu? Lebih memilih hangout sama temen-temennya daripada hangout sama lu. Dan itu bukan berarti dia nggak sayang sama lu. Nah, kunci permasalahannya di sini tuh adalah distance atau kayak jarak gitu loh. Nah, bagi avoidant, kedekatan emosional, hubungan yang terlalu intim itu menurut dia tuh adalah ancaman gitu loh bagi dirinya. Bukan ancaman fisik ya, bukan ancaman fisik, tapi lebih ke ancaman kebebasan, kayak otonomi dirinya gitu loh. Di kepalanya si avoidant, kalau lu terlalu dekat sama dia, kalau lu terlalu kayak menguasai dia secara emosional, semakin lu dekat sama dia, semakin dia merasa kayak wah, ini gue hilang kontrol nih atas diri gue sendiri kayak gitu. Nah, interaksi sama lu, kan lu pacarnya nih, interaksi sama lu tuh kayak apa ya, kayak isinya tuh tuntutan emosional semua gitu. Tentunya kayak harus vulnerable, harus terbuka, harus bahas tentang hubungan, harus bahas tentang dia, harus bahas tentang masa depan. Jadi sama lu tuh kayak emotional budgetnya tuh terkuras gitu loh. Nah, gara-gara sama lu emotional budgetnya terkuras, makanya dia lari ke temen. Interaksi sama temen tuh beda. Jadi kalau interaksi sama temen tuh lebih bisa bahas hal yang ringan, kayak hal garing, jokes, atau kayak diskusi hal-hal yang mungkin berat juga, politik, yang mungkin dia nggak bisa bahas sama lu. Karena hubungan sama temen itu kayak ya udah superficial aja, kayak ya bercanda-bercanda, yang nggak terlalu serius-serius banget lah gitu loh. Jadinya lebih nyaman ke temen gitu. Dia tetap dapat koneksi sosial, tapi dia nggak merogoh kocek emotional budget yang terlalu dalam gitu. Kalau sama lu kan kayak bener-bener menguras energi kan. Kalau sama temennya kan nggak, basically like hang out with friends, itu kayak intimacy light gitu loh. Jadi apa ya, bisa connect, bisa happy, bisa ngomongin banyak hal, bisa recharge, tapi nggak ngerasa kecekek gitu loh, kayak santai aja, chill gitu. Jadi intinya lu inget aja kalau misalkan dia lagi jaga jarak, itu bukan berarti dia udah nggak sayang sama lu, tapi di otaknya itu ada sistem gitu loh. Ketika lu terlalu deket secara emosional, lu terlalu kayak nuntut, lu terlalu apa ya, merasa lu tuh punya kendali atas dirinya dia bakalan langsung kayak pushing lu away, dan dia bakalan lebih hangout sama temen-temennya. Oke, terus kalau dia udah kayak gini gimana? Kalau dia apa ya, lebih memilih sama temen-temennya daripada sama lu tuh, gimana cara mengatasi hal yang seperti ini gitu? Pertama, lu jangan ngerasa lu terancam gara-gara dia lebih dekat sama temennya daripada sama lu. Lu santai aja, jangan merasa kayak lu tuh kayak opsi gitu. Yang kedua, lu harus kasih space. Lu harus kasih space. And yang paling penting, lu jangan marahin dia. Please, lu jangan marahin dia, karena otaknya avoidant itu dia tuh sangat-sangat sensitif atas ancaman. Jadi apapun bentuk marah, dia tuh bakalan kayak kabur gitu loh. Karena dia ngerasa kayak, wah ini dia mau nyakitin gua kayak gitu. Jadi justru lu sebaliknya, justru lu mencoba untuk ngomong ke dia tuh kayak dia temen gitu. Justru lu harus lakuin sebaliknya. Kan dia suka hangout sama temennya kan, untuk bahas hal-hal receh dan segala macam. Nah, lu jadi kayak temennya itu, ya lu cobalah bahas hal-hal yang ringan dulu, nggak langsung yang emotional budget yang cukup dalam kayak gitu. Jadi kalau dia udah dapat koneksi yang light sama lu, ya dia nggak bakalan sering-sering ke temennya, karena dia bisa terbuka sama lu, atau ya bercanda-bercanda aja kayak gitu. Kalau lu tanya apakah dia sayang sama lu, apakah dia butuh koreksi sama lu, iya, cuman dia takut aja kalau misalkan terlalu serius gitu, terlalu nuntut gitu, nggak sih, kayak santai aja, chill aja. Nanti kalau misalkan dia udah nyaman sama lu, udah kayak ngerasa ketika dia open sama lu itu nggak nyakitin dia, nggak dimarahin, ya dia bakalan mungkin lebih banyak invest ke lu secara emosional gitu. Ya kuncinya nih, kalau kayak berenang tuh lu jangan langsung ngajak dia berenang ke tengah laut gitu, tapi ya udah di pinggir-pinggir dulu aja, santai-santai aja sampai dia bener-bener udah pede untuk berenang di tempat yang dalam, ya lu ajak aja ke situ. Tapi kalau misalkan dia masih kayak aduh gue takut nanti gue mati, nanti gue tenggelam, ya udah lu di dermaga dulu aja kayak gitu.